Namaku Ria. Aku seorang mahasiswi di salah satu kampus ternama di Jawa Timur. Tinggiku 162, berat badanku 48 kilo. Ya, tidak ideal untuk seorang wanita sih. Namun, bobaku termasuk besar dan berbentuk indah. Itu kata orang-orang. Aku sih cuek aja. Suatu ketika aku mendapat tugas untuk melakukan penelitian di sebuah rumah sakit. Yang membuat aku kaget itu adalah rumah sakit jiwa, tempat yang dipenuhi oleh ODGJ. Aslinya aku gak mau, takut. Namun karena tuntutan nilai perkuliahan, aku mencoba memberanikan diri. Karena aku adalah anak psikolog, jurusan psikologi gitu. Jadi harus bisa menghadapi kondisi seperti ini. Singkat cerita, datanglah hari tersebut. Ternyata rumah sakit ini terletak di wilayah yang sepi. Tidak ada angkutan umum lewat, dan perawat serta pegawai di sini juga tidak ada yang menginap. Hanya ada satpam yang menjaga kalau malam, itu pun di luar gedung. Makin merinding aku. Kemudian aku masuk dan langsung menemui resepsionis untuk mengatakan tujuanku. Terus dia mengantarku ke ruang kepala rumah sakit ini. Namanya Dr. Sujono. Pria itu sudah berumur. Dilihat dari warna rambutnya yang sudah memutih. Kemudian tanpa panjang kali lebar, beliau menyuruh saya ke ruangan pasien bernama A sambil diantar perawat di sana. Aku mencoba ngobrol dengan perawat bernama A. Aku mencoba ngobrol dengan perawat tersebut. Mbak, di sini kok serem ya, bangunannya kayak zaman Belanda gitu. Kemudian Mbak perawat menjawab, "Iya Nok, di sini emang bangunan lama. Dulu bekas penjara loh Nok." Kata si satpam juga sering ada penampakan. Tapi ini yang bikin pasien-pasien di sini anteng. Hihihi. Jadi kerjaan kita jadi mudah Nok. Kemudian aku terdiam dan bertanya, "Loh, jadi pasien-pasien di sini diem itu karena hal itu Mbak, bukan disuntik penenang ya?" Aduh, kok jadi serem ya Mbak? Mbak perawat menjawab, "Iya Mbak, serem tahu di sini. Tapi ya sekarang masih siang, jadi aman. Kalau malam ya aku juga takut Nok. Nih, aku kasih tahu ya, jangan pernah lewat di depan ruangan X ya Nok." Sambil menunjuk suatu pintu ruangan. "Yuk, sini lewat sini. Muter lebih baik. Lebih jauh lebih baik daripada lewat depan pintu itu Nok." Dulu ada seorang perawat lewat depan pintu ruangan itu. Kemudian perawat itu meninggal dunia dengan mengenaskan Mbak. Malah katanya kayak jadi korban pemerkosaan gitu. Pokoknya ingat itu baik-baik ya Nok. Aku hanya bisa terdiam sambil mengiyakan. Tak terasa sudah 2 minggu aku melakukan penelitian di RS ini. Jadi sekarang aku ngekos di dekat RS ini. Ya 10 menitan dari sini kalau naik motor. Hari ini aku bahagia banget karena pacarku WA. Katanya mau kesini.
tapi nanti malam. Karena hari ini hari Minggu, jadi dia libur kerja dan aku masih ada beberapa jam lagi dalam kegiatan di RS ini. Tak lama kemudian, aku dipanggil perawat untuk mengantarkan makanan ke kamar pasien B, dan sendirian pula. Padahal kalau ke kamar pasien A dan B harus melewati ruangan X itu. Awalnya aku takut, tapi karena aku sudah agak lama ya di RS ini, jadi mendingan deh. Langsung aku menuju ke kamar pasien B aja. Beberapa meter ketika hampir sampai di belokan di samping ruangan X itu, aku tiba-tiba mendengar suara wanita. Tolongin aku mbak, tolong jepit kakiku, berat. Dan aku pun kaget, kemudian mencari sumber suara itu. Dan ternyata sumber suara itu ada di ruangan X. Karena aku adalah orang yang pedulian, aku pun lupa tentang larangan lewat depan pintu ruangan X. Malah aku membuka ruangan X itu dan masuk ke dalam. Begitu aku masuk dan menyalakan lampu, aku lebih kaget lagi. Ternyata ruangan X itu sangat bersih dan bagus. Ada kasur empuk, AC, kulkas, dan lain-lain. Malahan seperti kamar hotel mewah. Aku tertegun sebentar. Kemudian, brak, suara pintu tertutup. Dan yang menutup adalah sang kepala rumah sakit ini, Pak Sujono. Aku agak lega karena beliau muncul. Jadi aku berpikir bahwa aku aman. Namun semua itu langsung sirna. Dia langsung memegang tanganku dan melempar aku ke atas kasur. Aku masih terdiam karena kaget. Kemudian langsung menindikku dengan kasar, menyobek bajuku. Sempat aku lihat mata dia merah nanar, seperti bukan manusia. Sekarang dia berusaha mengenyot bobaku yang besar ini. Aku masih terdiam, dan tanpa sadar aku malah bergumam, ini malah membuat dia semakin kasar. Dia langsung melepas semuanya. Punyaku juga dia lepas. Aku merinding. Kemudian semua itu terjadi. Yang pertama menjadi dia, bukan pacarku. Aku lemas, tak percaya semua itu terjadi. Kemudian dia duduk dan bergumam tidak jelas. Dia menatapku. Siapa yang menyuruh kamu masuk, hah? Ini kamar untuk hobiku dengan mayat-mayat wanita. Karena jika aku melihat wanita hidup di sore sampai malam hari, penyakitku akan kambuh. Jadi harus kubereskan kamu agar tidak ada yang mengetahui penyakitku ini. Dia kemudian mendekatiku dengan cepat dengan memegang pisau kecil. Aku menjerit ketakutan. Jangan pak. Kemudian ada suara brak. Suara pintu terdobrak. Dan ternyata dia adalah pacarku dan si satpam. Mereka berdua langsung menangkap si dokter dan mengikat dia di kaki ranjang kasur. Pacarku menghampiriku dan memelukku, menenangkanku. Kemudian aku pun tak sadarkan diri. Begitu bangun, aku ada di dalam kamar rumah sakit. Sebelahku ada mama, papaku, dan pacarku. Aku menangis sejadi-jadinya.
Semua terjadi padaku. Pacarku bilang, sudah, sekarang sudah aman, dan aku akan menerima kamu apa adanya. Jangan nangis lagi ya. Kemudian mama papaku juga melihat aku dengan senyuman indah. Aku pun berhenti menangis dan mencoba senyum. Akhirnya semua selesai. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada nama lokasi dan lain-lain yang sama, itu tidak ada benarnya dan tidak ada hubungannya. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung seseorang, instansi, dan lain-lain. Sekali lagi, ini hanya cerita fiktif, tidak nyata. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya guys.